Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten, selamat sore. Kita sambil ngabuburit ya, ngabubur legit contohnya ya, ngabuburit ya, bukber bersama di rumah ya. Screaming dulu kita judulan ya tentang puasa ya. Satu, pengertian dan dasar hukumnya puasa. Bagaimana? Puasa menurut arti bahasa adalah menahan diri, sedangkan jadi kalau menurut lugawi atau bahasa, puasa itu menahan dahaga dan lapar dari terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Yang kedua ada menurut istilah ya. Menurut istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu ya. Kalau tinggal niat kita tidak sah loh. Makanya niatkan, kita ada niat yang 1 bulan dan ada niat tiap setelah tarawih kita baca niat nawaitu shauma godin an adai bardosari ramadana hadis sanatilillahi ta'ala. Puasa bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Diwajibkan pada tahun 11 Hijriah, yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya fardu ain ya, wajib. Fardu ain itu mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Diganjar kalau kita melaksanakan puasa dan disiksa kalau kita meninggalkan puasa Ramadan. Karena puasa itu ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh juga. Terus ada hijrah ke Madinah tiap-tiap bulan balik berakal. Jadi fardu ain atau tiap-tiap mukol atau muqayyid atau muqallad atau balik ya, berakal. Yang punya akal, yang tidak punya akal tidak wajib untuk berpuasa. Dasar hukumnya adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa ya, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana, rawahu al-Bukhari. Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah ya. Jadi yang keempat puasa ya, itu yang kelimanya haji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tata cara pelaksanaan puasa. Untuk melaksanakan puasa secara benar dan sah adalah sebagai berikut. Contohnya, syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Kalau kafir tidak diperintahkan. Dari juga dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, yang sudah iman. Ya. Dan iman pasti Islam. Ya, iman dulu baru Islam, gitu kan. Makanya di sini tidak sah kalau bukan orang Islam. Yang kedua, baligh. Ya, baligh itu dan berakal. Baligh itu adalah kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah head, itulah globalnya. Dan berakal, punya akal, tidak gila. Anak-anak belum diwajibkan berpuasa, tetapi apabila kuat mengerjakannya boleh diajak berpuasa sebagai latihan. Kalau anak-anak yang belum balik asal puasa boleh-boleh aja, tapi kalau lapar ya suruh untuk makan ya. Tidak apa-apa. Latihan. Yang ketiga, suci dari haid. Orang haid ya tidak sah untuk melaksanakan puasa. Nipas tidak boleh, khusus bagi wanita ya. Yang keempat, puasa ada kekuatan. Puasa kuat itu tidak loyo, tidak sakit. Ya, kalau sakit nggak apa-apa tidak puasa, tapi wajib qadha nanti sudah sehat. Bagaimana kalau meninggal? Diqadhalah sampai orang yang hidup gitu ya.
Puasa di sini artinya tidak sakit dan bukan yang sudah tua. Ya, tua gitu. Kan ada orang tua, ada orang anak-anak tapi kayak tua. Orang sakit dan orang tua, mereka ini boleh tidak berpuasa tetapi wajib membayar fidyah. Bayar fidyah ya. Yang B, syarat sahnya puasa. Ya, syarat sah puasa adalah Islam, tamyiz artinya orang yang sudah akal tadi, yang 3 suci dari haid dan nifas, yang keempat tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Yang C, rukun puasa. 1, niat. Yang kedua, menahan dari makan. Ya, itu rukun puasa ya. Niat untuk mengerjakan puasa. Niat tersebut dilakukan di malam hari sesudah terbenam matahari sampai terbit fajar. Niat itu diucapkan di dalam hati, yaitu berniat untuk mengerjakan puasa Ramadan pada esok harinya. Niat istihdar dan niat muqaranah. Istihdar nawaitu sauman ghaldin an adai pada saat Ramadan hadis sanatillahi taala, dan dalam hati kita sudah niat. Ya, an niyatu muqtaranan dipilih, niat itu adalah disertai dengan pelaksanaan tersebut. D, sunat puasa. Sunatnya disunatkan bagi orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Hal yang sebagai berikut: 1, mengerjakan berbuka bila waktu telah tiba. Ya. Sabda Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla ahabbu ibadin ilayya ajaluhum fitra. Rawahu At-Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hambaku yang amat aku suka adalah orang yang menyegerakan berbuka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi ketika berpuasa kita cepat melaksanakan berbuka. Yang kedua, makan sahur dan mengakhirinya sabda Nabi, la tazalu ummati bi khairi ma ajilul fitra wa akharu as-suhur, ya. Umatku selalu dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka setelah masuk waktu maghrib dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau berbuka dipercepat, kalau sahur diperlambat. B, berbuka dengan makanan manis seperti kurma ya, atau lainnya, atau sale ya, atau kolak, candil dan buah, atau minuman air. Sabda Nabi, idza kana shaiman lam yusalli hatta yu'ta birutbin aw ma'in fayakulu aw yasrabu, wa idza kana fis sita'i lam yusalli hatta ya'tihi bitamrin aw ma'in. Rawi Ibnu Hibban ya. Bila Nabi sedangkan berpuasa, beliau tidak mengerjakan salat sebelum makan makanan yang basah atau minum air. Pada musim kemarau tidak mengerjakan salat sebelum makan kurma atau minum air. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, berdoa ketika berbuka seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi, Allahumma lakasumtu bika amantu wa ala rizkika aftartu birah zahaba zama'u wa badalatil uruq wa zabatal ahjaru. Ya Allah, karena Engkau saya berpuasa dan dengan rezeki pemberian Engkau saya berbuka. Dahaga telah hilang dan urat-urat telah minum dan mudah-mudahan pahala ditetapkan. Itu sunatnya berpuasa. Yang kelima, memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa ya. Min afri saiman falahu ajru saiman wala yanqusu min ajrin saiman sain. Barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka ia mendapat pahala sebanyak pahala orang yang puasa itu, tidak kurang sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah ya. Marilah kita memberikan makanan yang berbuka puasa. Yang keenam, memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta mengajarkannya kepada orang lain. Yang ya, hal-hal yang membatalkan puasa. 1, makan dan minum dengan segala, kalau tidak sengaja seperti terlupa tidak membatalkan puasa. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma fa inna ma atamahu Allahu wa saqahu. Muttafaq alaihi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang lupa padahal ia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka teruskanlah minum. Teruslah berpuasa. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum kepada kita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau lupa, teruskan makan, pas ingat berhenti, teruskan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dara'atul qa'u wa huwa shaimu falaisa alaihi qada'u man istaqa amdan falyaqdi. Rawahu Sunan al-Arba'ah.
Barang siapa untuk tidak sengaja dan ia sedang berpuasa, ya, muntah tidak disengaja, maka ia tidak usah mengganti. Barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengganti. Hadis riwayat As-Sunnah. Jadi kalau sengaja muntah, saja dilonggok gini ya seperti ini, batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal puasanya. Ya, harus atau dengan salah satu dari 3 hal, yaitu harus memerdekakan hamba saya yang mukmin atau berpuasa selama 2 bulan, memberikan makan 60 orang miskin dengan makna yang mengajukan 34 liter untuk setiap orang. Bulan awal maka batal puasanya dan harus mengganti pada hari lain serta membayar kifarat. Ya, jangan makanya ya, harus jaga. Panta nomor P, berbuka puasa bagi orang yang berhalangan boleh ya. Orang-orang yang dalam keadaan tertentu diperbolehkan untuk berbuka puasa, haid, nifas dan sebagainya. Satu orang sakit, ya boleh orang sakit makan, asal jangan tidak sakit. Yang kedua, bagi orang yang dalam perjalanan jauh, ingkana maridan awal asafarin faidatan min ayamin ukhar. Yang ketiga, orang-orang yang sudah tua. Yang keempat, wanita-wanita hamil. Oke. Yang ketiga, macam-macam puasa dan hukumnya. Ya, puasa ada 2 macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, adapun hukum puasa adalah sebagai berikut. 1, wajib, yaitu puasa pada bulan Ramadan tiap-tiap tahun. Sunnat, yaitu puasa yang dianjurkan Nabi, seperti puasa setiap hari Senin dan Kamis tiap tanggal 13, 14, 15 pada tiap bulan Hijriah. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah dan sebagaimana. Yang ketiga, makruh, yakni puasa seperti pada hari ragu-ragu, yaitu tanggal 29 dan 30 Sya'ban. Yang keempat, haram, yaitu puasa yang dilaksanakan pada 2 hari raya, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, tanggal 11, 12 dan 13 hari Tasyrik. Haram hukumnya puasa. Yang keempat, macam-macam puasa sunat. Puasa sunat atau puasa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. 1, puasa pada hari Senin dan Kamis. Pada hari Senin di Kamis itu disunatkan berpuasa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal insaini wal khamis isnaini wal khamis. Rawahu Tirmidzi. Aisyah berkata, Nabi SAW bermilih puasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, puasa pada bulan tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah. Puasa pada hari tersebut disebutkan puasa haid. Hal ini berdasarkan sabda an Abi Dar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dar, idza sumta minas syahri salasata fasum salasata asrata wa arba'a asra wa khamsa asra. Rawahu Ahmad dan Nasai. Abu Dar berkata, Rasulullah bersabda, hai Abu Dar, apabila engkau hendak berpuasa 3 hari dari sebulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. Hadis Ahmad dan Nasai. 3, puasa pada bulan Sya'ban. Setiap bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk Nabi SAW untuk mengerjakan puasa Sya'ban. Sabda Rasul bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmal siyama syahra qattun illa syahra Ramadan wa ma ra'aitu fi syahri aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Aisyah berkata, saya melihat Rasulullah SAW berpuasa sebelum penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan saya tidak melihat beliau berpuasa pada bulan lain paling banyak daripada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, puasa pada tanggal 10 Muharram atau Asyura pada setiap tanggal 10 Muharram, dan dianjurkan kepada kita untuk mengerjakan ibadah puasa sabda Nabi SAW an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Saumu yaumin Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Rawahu Muslim. Abu Qatadah berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. 5, puasa pada hari Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan umat Islam untuk dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, kecuali orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Orang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan berpuasa pada hari Arafah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shamu Arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan." Rawahu Muslim. Abu Qatadah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa dan 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, puasa Syawal. Rasulullah SAW menganjurkan agar umat Islam mengerjakan ibadah puasa selama 6 hari pada bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man shama Ramadhana thumma tabi'ahu sittan min Syawwal kana kasyamid dahri. Rawahu Muslim. Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian ia
ikut dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal mendapat pahala seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, puasa yang diharamkan. 1. Puasa pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Larangan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an syami yaumaini yaumal adha. Ya. Wa yaumal fitri, rawah Muslim. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mencegah puasa pada 2 hari raya, yaitu hari raya Kurban dan hari raya Idul Fitri, hari riwayat Muslim. Yang kedua, hari tasyrik selama 3 hari, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi an Nubaisyatal Hudzaili radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasyriki ayyamu akali syarbi wa dzikrillah azza wa jalla, wa rawah Muslim. Nubaisah al-Hudzaili radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum serta mengingat Allah azza wa jalla, hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, puasa wisal, bersambung antara hari yang satu dengan hari yang lainnya tanpa diselangi dengan berbuka seperti puasa 3 hari 3 malam atau 7 hari 7 malam berturut-turut tanpa berbuka. Yang keenam, puasa yang dimakmurkan. 1. Hari Jumat, ya, puasa yang dimakruhkan, makruh ya, hari Jumat, kecuali kalau sudah berpuasa pada hari sebelumnya. Sabda Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqussu lailatal jum'ati bi qiyami min bainil laili wa la taqussu yaumal jum'ati bi syami min bainil ayyami illa ayyakuna fi shaumin wa yasumu ahadukum, rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian mengistimewakan malam Jumat untuk selawat daripada malam-malam lainnya, dan jangan kalian mengistimewakan hari Jumat untuk berpuasa daripada hari-hari lainnya, kecuali bagi seorang di antara kalian yang kebetulan berpuasa pada hari itu. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini yaumal adha wa yaumal fitri, rawal Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kamu berpuasa dari hari Jumat kecuali ia berpuasa pula 1 hari sebelumnya atau sesudahnya. Yang kedua, puasa dahru, yaitu puasa terus menerus. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sama man sama al-abada, muttafaq alaihi, wal muslimin, hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu bilafdin la sama wala aftara. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap puasa orang yang berpuasa selama lama hari, riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu dengan lafaz tidak puasa dan tidak pula berbuka. Kalau berbuka maka apa-apa ya. Jadi gitu ya. Yang ketiga, seorang istri berpuasa sunat dengan tiada atau tidak seizin suaminya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi, muttafaq alaih. Walabdul lil Bukhari wa zada Abu Daud aghir Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi wanita berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan lafaz dalam riwayat Bukhari Abu Daud ya, Abu Daud di sini astronomi dan kelangitan tentang teknologi seperti di sini mendukung pelaksanaan penetapan ini adalah ilmu falak ya di sini. Yang ketujuh, penetapan waktu puasa Ramadan di episode yang berikutnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di bulan suci Ramadan ini kita mendapat pahala puasa Ramadan dan pahala sunatnya puasa tersebut. Syukran wa ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.